Saudaraku sekalian yang kekasih, kehidupan Kristen yang sejati adalah kehidupan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Jika kehidupan kita tidak seperti yang dikenakan oleh Yesus pada waktu mengenakan daging seperti kita hidup di bumi, berarti kekristenan kita itu palsu. Fake Christianity. Kekristenan yang salah. Ya, kekristenan yang palsu. Menjadi pergumulan kita yang tidak boleh berhenti sepanjang waktu hidup kita di bumi, yaitu bagaimana memiliki kehidupan semacam itu, saudara. Banyak orang merasa sudah mengerti kekristenan karena segudang pengetahuan mengenai Tuhan di dalam pikirannya. Apalagi kalau merasa diri memiliki pengetahuan yang banyak, maka dia merasa sudah memiliki kekristenan yang sejati. Kekristenan yang sejati tidak bisa diperoleh hanya mendengar khotbah, mengikuti seminar-seminar rohani, membaca buku-buku rohani, atau bahkan sekolah di sekolah tinggi teologi. Mengenal dan memahami kehidupan Yesus yang adalah model dari kehidupan anak Allah atau kekristenan yang sejati, itu diperoleh melalui pengalaman hidup. Pengalaman setiap saat. Tentu harus dipandu dengan pengertian firman yang baik oleh pimpinan Roh Kudus, saudara. Roh Kudus akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan inilah kecerdasan Allah yang menakjubkan atau mengagumkan. Allah terus membawa kita kepada kehidupan atau keberadaan sebagai anak Allah itu setiap saat melalui segala kejadian dan peristiwa hidup. Jadi Roma 8 ayat 28 itu, saudaraku, bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan agar kita serupa dengan Yesus. Ya, Roma 8 ayat 28 dan 29 itu sebenarnya luar biasa. Itu kasih Bapa yang luar biasa. Jadi kalau kita mengatakan Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta untuk mendidik kita, untuk mengubah kita, saudara. Dan setiap hari adalah sekolah kehidupan kita untuk bisa mencapai karakter Kristus ini. Ya. Hanya untuk itu. Itulah tujuan hidup kita, saudaraku. Tidak ada tujuan hidup yang lain selain ini. Tidak ada tujuan hidup yang lain selain ini, saudara. Nah, kalau kita bisa mencapai kehidupan yang benar-benar makin serupa dengan Yesus, saudara, maka kita akan memiliki kehidupan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku.
berbau harum di hadapan Allah. Nah, ini menjadi kesukaan hati Bapa, ya. Bapa yang sangat aktif, ya Allah Bapa mengubah kita sehingga kita disebut menjadi orang buatan Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kita ini ciptaan Allah dalam Kristus Yesus, begitu firman Tuhan mengatakan. Artinya kita diciptakan ulang, itu kelahiran baru, untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan kalau jadi, itu menyenangkan hati Bapa. Ini saudaraku. Ini loh yang harus menjadi satu-satunya alasan kita hidup. Kita sudah sesat dulu, saudara. Walaupun kita Kristen rajin, aktivis, bahkan kita orang yang melayani pekerjaan Tuhan dalam tanda kutip pekerjaan gereja. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menerjunkan diri untuk berantusias, berambisi, guna benar-benar mencapai kehidupan yang bisa menjadi seperti keharuman, menjadi keharuman di hadapan Allah. Kita kurang, saudara. Kurang berani berinvestasi untuk itu. Karena kita memberi perhatian kepada banyak hal dan masih memasukkan di dalam hati kita berbagai kesenangan-kesenangan. Saya tahu, saudara, dan itu tidak salah kalau kita ini punya mobil tidak mogok-mogok, mobilnya punya shockbreaker yang empuk, air conditionnya baik, itu menyenangkan, ya, bukan tidak senang. Tapi tidak terikat dengan hal itu. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa naik motor. Ya tidak apa-apa. Tidak punya motor ya naik kendaraan umum. Jadi tidak terikat. Nah justru orang-orang Kristen yang seperti ini saudaraku akan diberkati Tuhan dan dipercayai dengan segala berkat Tuhan. Nah kembali kepada pokok masalah. Kekristenan sejati inilah yang harus kita capai. Ya, bagaimana memiliki kehidupan seperti kehidupan yang Tuhan Yesus jalani. Seluruh perbuatan tindakannya berkenan kepada Allah. Menyenangkan hati Bapa. Aduh, indah sekali. Ya. Ya, Tuhan Yesus dianggap sesat. Ya. Gila. Memakai kuasa Beelzebul, artinya kesetanan. Dengan berbagai tuduhan lain yang karenanya ia sampai disalib, saudara. Tetapi hal itu tidak merusak keberadaan Yesus menjadi anak kesukaan Bapa yang memuaskan, menyenangkan hati Bapa, saudara. Yuk kita mulai hari ini, kita berjuang lebih dari kemarin, saudara. Hati-hati gunakan mulutmu, gunakan matamu, gunakan tanganmu, kakimu, dan seluruh anggota tubuh. Pasti banyak di antara saudara seperti yang saya dengar, saya baca dari Anda bertanya, Alkitab menjawab, saudaraku. Pak, saya kok enggak pernah ya Pak bisa hidup benar. Kok selalu jatuh? Nah, saudara jatuh atau tidak tergantung saudara. Kalau kita berani investasi lebih banyak, lebih serius, tidak membuka hati terhadap kesenangan dunia,
lebih fokus, kita bisa hidup suci. Bisa. Sempurna seperti Bapa itu bisa, saudara. Ya. Sejak saya sakit, COVID, wah luar biasa. Saya dibawa Tuhan kepada pengalaman-pengalaman baru. Sejak bulan Juli, saudara. Baru berasa bagaimana rasanya takut akan Allah itu. Rasanya mesti dihajar dulu dengan keadaan-keadaan tertentu baru bisa benar-benar kapok. Dan kita benar-benar hanya ingin pulang ke surga, saudara. Ya. Saya percaya apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, saudaraku, akan benar-benar memberkati saudara-saudara sekalian. Ya, saya percaya inilah ya yang Tuhan kehendaki. Ya, ku rindu hidupku ini, ya, keharuman di hadapanmu. Ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapanmu, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini, simfoni yang indah kau dengar, semua nyanyian, puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu, ya Allahku. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Ku rindu hidupku ini, keharuman di hadapanmu, Allah Israel, dengan perbuatan dan yang ku ucapkan, pikiran dan renungan hatiku. Ku rindu hidupku ini, simfoni yang indah kau dengar, Bapa kami. Semua nyanyian, puji dan sembahku sepanjang waktu di hadapanmu, Bapa kami. Ya Allahku, hanyalah dirimu, satu-satunya alasan ku hidup. Ya Allahku, bagiku kau segalanya, kebahagiaanku selamanya. Angkat tangan saudara, kiranya Allah memberkati saudara. Saudara yang mengasihi Tuhan, diberkatilah saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati.